Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau agar senantiasa berbagi untuk kita bersama. Pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Baik, untuk edisi kita kali ini, kita awali edisi ibadah dan akidah, ya. Yang mana pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Suwondo yang menanyakan terkait bagaimana memahami hadis tentang sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di rumah. Bukankah ketika perempuan sholat di masjid, masjid menjadi ramai seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Terkait pertanyaan barusan, ada hadis bahwa sebaik-baik saf solat bagi laki-laki itu adalah saf pertama, begitu. Khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaliknya, wa syarru sufufir rijal akhiruha wa syarru sufufin nisal awwaluha. Ini ya tentu dibahas oleh para analis atau pensyarah hadis dalam kondisi normal, ya kan? Tapi ketika kondisinya tidak normal seperti ya saat ini kan tentu ada physical distancing, ada social distancing, sehingga ada tuntutan-tuntutan yang niscaya dilakukan, termasuk ketika khauf al-fitnah. Saf pertama perempuan ketika normal ya biasa itu kan, tapi ketika misalnya khauf al-fitnah karena banyak laki-laki atau apa, itu lebih baik di belakang. Jadi itu indal mu'tad, al-wad'il mu'tad, ya disebutkan dalam kondisi yang normal, kondisi ya seperti normal. Itu. Tapi dalam kondisi yang abnormal, nah ini tentu diatur ya sesuai dengan apa yang maslahat dalam kondisi tersebut, ya seperti kondisi sekarang. Misalnya kan mana yang lebih maslahat tanpa mengurangi keabsahan sholat, ya kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hendrik yang menanyakan terkait sholat, ya. Bagaimana hukumnya apabila kita melaksanakan sholat tapi merasa tidak khusyuk, terus jumlah rakaatnya merasa ragu, apakah perlu mengulang sholatnya? Itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kasus sholat secara umum itu ya, dalam amalan apapun ada hadis sahih, da'ma yuri buka ila ma la yuri buka. Ya, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, pilih yang ma yatayaqqan. Ya, apa yang yakin. Nah, begitu juga dalam sholat, ragu ini jumlah rakaatnya ragu ini berapa, maka khudh, begitu kan, ma tayaqqan, apa yang kau yakin ambil. Iya. Atau kalau ragu, ma huwa ahwat, apa yang lebih aman. Itu ambil yang ya ini 3 atau 4 kan begitu. Kalau ngambilnya 4 ternyata 3 kan kurang 1, yakinnya ya, yang 3. Maka
ya ambil, jadi ada 3 pendekatan. Ambil yang yakin kalau memang bisa. Tapi kalau masih ragu juga, ambil yang ahwat, artinya yang lebih aman. Ambil ya bilangan yang kurang, ambil 3 saja. Toh kalau ternyata kurang, ya bisa ditambah itu dengan sujud sahwi, ya kan. Itu cara mengatasinya. Jadi jangan biarkan seorang yang menunaikan sholat itu diganggu oleh was-wasa. Was-was. Jangan. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ahmad Yazid, ya, yang menanyakan terkait, ya, Kamis kemarin kami melaksanakan doa bersama melalui virtual media Zoom, ya, lintas pulau dan sebagian lintas negara, ya. Namun sebelum doa bersama, kami mengajak para peserta untuk melaksanakan sholat gaib, ya, yang mana saya pimpin, ya, dengan berbeda tempat, ya. Yang ditanyakan, apakah yang seperti ini bisa dilakukan, dikatakan sholat gaib berjamaah? Dan yang kedua, apakah tata cara ini sudah dibenarkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini satu kreativitas yang bagus tentu saja. Namun karena ini persoalan ibadat, kan ada ketentuannya, ada normanya, ada kaifiatnya. Kalau doa bersama, ya itu bagus, ya, walaupun Zoom dan berjauhan itu bisa. Bahkan doa bi dhahril ghaib, doa dari jarak jauh itu ada alil qabul, itu menjadi faktor untuk lebih di harapan bisa dikabul, ya. Nah, tapi sholat ini kan ada kaifiatnya. Ada kaifiat, ya, tata cara. Apakah sholat fardu ataupun sholat gaib? Gaib. Ya, sholat gaib kan tentu ada soft juga. Bahkan softnya dibikin ganjil. 3, 5, 7 kan begitu. Walaupun ya tidak harus banyak. Saf pertama itu berapa lah begitu, sesuai dengan jumlah jamaah yang ada. Tapi dibagi 3 saf atau diganjilkan. Nah, dan itu harus saf itu kan. Tentu kalau Zoom ini safnya bagaimana, ya kan. Tapi kalau ya kan Zoom itu ada titik-titiknya, titik Jakarta, titik Australia, titik mana. Nah, di satu titik itu kalau bisa ada dibikin soft, walaupun hanya 2 orang, 3 orang dibikin begitu. Itu ya termasuk ya pengembangan kreativitas, tapi kaifiat syariahnya dijaga. Begitu. Wallahu alam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Fatimah, ya, yang menanyakan bagaimana hukum air najis yang masuk ke lubang telinga. Lalu ketika sholat airnya menetes, apakah itu najis dan menyebabkan sholat saya batal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya dibahas dalam fikih, kalau ada ketika orang tuh sholat tiba-tiba ada binatang lewat, ya apakah burung atau apapun, lalu menjatuhkan sesuatu, kotoran, iya, itu kan tidak ada kesengajaan dari orang yang sholat, ya segera saja dibuang begitu. Kalau tahu, ya itu segera dibuang. Kalau ternyata tidak tahu, ya lalai tidak tahu, lalu setelah selesai sholat kelihatan sholatnya tidak batal, dibuang saja begitu dia tahu ada sesuatu kotoran. Nah, ini tentu ketika sholat ya keluar, ya kan, air najis, ya kan, begitu. Nah, alhamdulillah keluar, ya sudah, ya dibiarkan keluar, ya paling kalau bisa memang dibersihkan begitu dengan sapu tangan atau apa begitu kan, tanpa harus membatalkan sholatnya begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Krismon, ya, yang menanyakan ketika hendak mandi wajib, ya, saya memiliki koreng ataupun luka di kaki saya. Namun setelah saya mandi, koreng itu terkelupas, ya. Apakah saya harus mengulang lagi mandi karena bagian koreng itu enggak terkena air? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada kasus di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kena wajib, ya, mandi wajib karena junub, ya kan.
tapi karena terluka bagian kepalanya ya harus diperban lah begitu. Ya diperban lah begitu. Kalau perban kan cukup gede ya kan. Kalau ini kan hanya koreng saja, ketutup sedikit ya. Lalu mandilah ya, tidak terbasuh. Bahwa Artinya sesuatu yang ma'fuun anhu, dimaafkan. Karena itu untuk keperluan penyembuhan sakit ya. Nah, di masa Rasul juga ya dimaafkan itu. Bahkan ada kasus lain justru sok tahu orangnya, oh, harus dibuka kan begitu. Dibuka ya kan. Sakit. Nah, terjadilah wafat. Nah, jadi apa yang diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia, ya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan, ya kan? Ya, apalagi hanya sebagian kecil untuk ditutup. Bahkan ya tidak puasa pun, kalau puasanya itu akan memberatkan, ya boleh kan di qadha, atau bahkan tidak puasa karena memang sudah tidak kuat. Bagi yang yutikunahu, alladzina yutikunahu, ya diganti dengan fidyah. Jadi Masya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala begitu Rahman Rahim kepada hambanya, ya kan? Dalam kondisi berat diberikan keringanan, dalam kondisi tidak mampu ya boleh ditunda, ya seperti itu ya. Wallahu a'lam.